Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan kelas saya di mata pelajaran matematika wajib kelas 12 ya. Perkenalkan, nama saya Putri Asih Handayani yang mengampu mata pelajaran matematika wajib. Pada Google Classroom kemarin sudah saya sampaikan bahwa materi nanti yang akan kita pelajari pada kelas 12 ini itu adalah materi pertama, itu tentang geometri ruang ya. Saya akan coba membahasnya di sini. Geometri ruang itu ada 2 poin yang akan kita bahas, yaitu poin pertama itu adalah bangun ruang sisi datar dengan bangun ruang sisi lengkung. Akan tetapi nanti pada semester ini kita membahasnya hanya pada bangun sisi datarnya, yaitu kubus, balok, limas, dan prisma. Nah, tentunya tidak asing dengan bangun datar ini ya, bangun ruang sisi datarnya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian dari bangun ruang itu nanti yang akan kita bahas itu ada 2, yaitu jarak dengan sudut. Nah, jarak itu juga ada 6 poin nanti yang akan kita bahas, yaitu jarak titik dengan titik atau titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, kemudian garis ke garis, garis ke bidang, terakhir itu adalah bidang ke bidang. Nah, sudutnya pun 3 poin ya. Di antaranya adalah garis ke garis, garis ke bidang, dan bidang ke bidang. Nah, itu skema materi yang nanti akan kita pelajari. Nah, untuk materi pertama kita akan membahas tentang jarak. Kamu lihat di sini jarak ya. Oke, jarak antar titik. Nah, mohon maaf Ibu ada kesalahan membuat sketsanya di sini. Ini bukannya. Oke, salah. Titik ke titik. Nah, misalkan ada titik A. Oke, titik A, titik B di sini. Oke, jaraknya yang mana? Nah, otomatis dari A akan titik A, jarak dari A ke B itu akan kita tarik garis. Nah, inilah yang dinamakan jarak titik ke titik, dari titik A ke titik B. Nah, selanjutnya titik ke garis ya. Ada sebuah garis di sini, misalkan garis K ya, kemudian ada titik A, jaraknya mana? Nah, jaraknya kamu tinggal tarik, oke, tegak lurus. Nah, inilah jarak antara dari titik A ke garis K ya. Selanjutnya yang ketiga, jarak titik ke bidang. Di sini ada bidang, ini bidang segi 4 ya, dan segi 4. Titiknya A di sini. Jaraknya bagaimana? Tarik garis. Oke. Iya, inilah ya jarak dari titik A ke bidang. Kemudian yang keempat itu garis ke garis. Jarak antara garis ke garis. Ini ada 2 garis, garis K dengan garis L. Jaraknya yang mana? Tinggal ditarik garisnya. Titik dari garis K, tarik lurus, tegak lurus ke L. Inilah jaraknya ya. Semoga paham. Yang kelima di sini adalah jarak garis ke bidang. Ini ada garis, kemudian ada bidang. Nah, boleh kamu tarik seperti ini. Nah, ini sama kan? Bahwa garis ini ada di dalam bidang. Ini di garis K misalkan. Nah, tarik saja titik yang akan menghubungkan 2 titik di antara garis dengan bidang. Inilah jarak garis ke bidang. Contohnya yang terakhir itu adalah bidang ke bidang. Ada 2 bidang nih. Sama ya. Ambil titik tengah ini titik potong bidang 1 dengan titik potong bidang 2, kemudian kamu tarik garis. Inilah jarak bidang ke bidang. Nah,
Ya, itu jarak. Kemudian untuk sudut. Sudut bagaimana Ibu? Oke, kamu perhatikan di sini ya. Nah, sudut itu ada 3. Sudut antar garis, sudut garis dengan bidang, dengan sudut bidang dengan bidang. Oke, sketsanya begini. Kalau misalkan ada 2 garis, garis L dengan garis K. Ada titik temu 1 di sini. Nah, dari titik temu ini, ya, kamu akan lihat di sini. Inilah sudut, membuat suatu sudut. Misalkan saya tuliskan sudut alfa, ya. Kemudian untuk garis dengan bidang, ya, kamu perhatikan di situ, ya. Jadi ada bidang, kemudian ada garis. Yang mana Ibu sudutnya? Lah, ini ada titik temu satu titik di sini. Nah, inilah bisa dikatakan inilah sudutnya, ya. Kemudian bidang dengan bidang, ya. Mungkin agak berbeda gambarnya. Ada bidang 1, ada bidang 2. Nah, kalau ditemukan, nah ini sudutnya karena ada 1 titik temu di 1 titik sudut, ya. Itu sudut. Saya ulangi, sudut itu antara garis. Contohnya ini ada 2 garis, ada titik 1 temu, terjadilah 1 titik sudut. Kemudian garis dengan bidang, ya. Garis dengan bidang, ada garis dengan bidang, ada titik 1 temu di sini. Inilah sudutnya. Dan ketiga, bidang dengan bidang. Berarti kalau bidang dengan bidang, bidangnya ada 2. Ya, ada titik temu juga di sini. Nah, inilah sudut antara bidang dengan bidang. Nah, itu tadi adalah materi tentang sudut dan jarak. Nah, untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas pada bangun ruang yaitu adalah tentang kedudukan. Kedudukan itu nanti ada 5, nak. Ya. Yang pertama itu adalah kedudukan titik terhadap garis. Kamu perhatikan, ada garis K, ada garis L. Ada 2 titik juga. Ada titik A, ada titik B. Nah, lihat titik A. Titik A itu letaknya di sini. Ini garis K. Kalau ada pertanyaan, kedudukan titik A terhadap garis K itu bagaimana? Posisinya kamu lihat. Ini terletaknya ada di luar. Kemudian untuk garis B, kedudukan garis B terhadap kedudukan titik B terhadap garis L. Kamu lihat, titik B ini tepat berada, iya, di garis L. Berarti kedudukannya adalah pada. Jadi boleh disimpulkan kedudukan titik terhadap garis itu ada 2, di luar dan pada. Nah, oke, kita lanjutkan pada contoh. Iya, ini ada gambar apa? Iya, bangun ruang kubus. Kalau kubus itu semua panjang sisinya itu adalah sama. Kubus apa di sini? Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Pada penulisan kubus itu biasanya tertulis awal itu merupakan bidang alas. Ada A, B, C, D. Ini kan penulisan di awal. Berarti dia sebagai bidang alas. Ada A, ada B, ada C, ada D. Sedangkan E, F, G hanya itu di atas, bidang atas ya. Nah, kamu perhatikan. Oke. Saya kasih contoh titik A. Titik A terletak pada garis AB. Betul. Karena A itu terletak pada garis AB, sehingga di sini jawabannya pada. Betul. Kemudian yang titik D. Titik D terletak di luar garis BC. Betul atau salah? Betul. Karena D letaknya di sini, sedangkan garis BC-nya ini. Loh, ini D, ini BC. Nah, ya kan? Bisa kalian lihat kan? Oh iya ya, ini terletak di luar. Itu ya, ini adalah materi pertama tentang kedudukan titik terhadap garis.
Selanjutnya kedudukan apa ya? Oke, nah ini adalah kedudukan titik terhadap bidang. Nah, ada dua juga di sini kedudukannya, yaitu kedudukan pada dan kedudukan di luar. Kamu perhatikan di sini ya. Ada kubus juga. Masih kubus dengan alas yang sama. A, B, C, D ya. Bidang atasnya adalah E, F, G, H. Oke, contohnya titik B terletak titik-titik di bidang B, C, G, F. Ini ada kesalahan nulis, jadi sebenarnya ini adalah saya hapus B, C, G, F. Karena untuk penyebutan bidang atau sisi itu harus urut B, C, G, F. Titik B terletak pada bidang B, C, G, F. Pernyataan ini benar atau salah? Titik B terletak pada B, C, G, F. Iya, betul pada. Betul nih pernyataannya ya. Kemudian titik H, kalian perhatikan titik H. Titik H terletak di luar bidang A, B, C, D. H letaknya di atas, ya kan? Kemudian bidang A, B, C, D itu terletak bidang alas. Iya, benar dia. Dia letaknya di atas, sedangkan A, B, C, D itu alas. Jadi terletak di luar. Ya. Nah, insya Allah semoga kalian paham ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga itu adalah kedudukan garis terhadap garis. Ini berbeda dengan yang tadi. Kalau kedudukan titik dengan titik, kedudukan titik terhadap bidang itu masing-masing ada dua ya. Sekarang kalau kedudukan garis terhadap garis itu ada tiga. Sejajar, berpotongan, dan bersilangan. Ya. Oke, perhatikan. Saya kasih contoh masih kubus ya, karena kita bahasnya kubus untuk sekarang ini. Garis yang sejajar. Kalau garis yang sejajar, saya contohkan di sini nih. Garis AB ya dengan DC. Nah, posisinya ini AB dengan DC. Kamu perhatikan AB dengan DC. Kalau tarik kan, ini kan sejajar. Nah, kemudian yang garis berpotongan yang mana Ibu? Oke, lihat BC dengan BF. BC ya, BC dengan BF. Nah, kalau kamu teruskan di sini itu nanti akan ada titik satu yang memotong atau memotong titik pada satu titik, yaitu titik B. Maka BC dengan BF itu adalah garis yang berpotongan. Kemudian garis yang bersilangan. Untuk garis yang bersilangan itu dia tidak memotong juga tidak sejajar. Contohnya adalah BC dengan DH. Ini BC kan di sini nih. Sedangkan DH di dalam sana. Dia tidak akan dapat ada pertemuan satu titik. Ya, tidak ada. Sehingga dia bisa dikatakan garis yang bersilangan. Oke ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian selanjutnya yaitu kedudukan garis terhadap bidang. Ya. Kedudukan garis terhadap bidang. Nah, kalau kedudukan garis terhadap bidang itu ada 4 kedudukannya. Sejajar, berpotongan tegak lurus, dan berhimpit. Oke, contohnya. Nah, kamu perhatikan contohnya masih sama, ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Tentukan kedudukan garis terhadap bidang. Garis AB dan bidang ABCD. AB dengan bidang ABCD. 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 Nah, kalau AB ini kan terletak ya. Terletak pada ABCD. Makanya di sini kedudukannya adalah berhimpit. Kemudian garis AB dan bidang EFGH. AB
dengan EFGH. AB, EFGH. AB posisinya di bawah, EFGH itu di atas. Nah, kamu perhatikan di sini, kalian perhatikan. AB ini sejajar salah satu garis pada bidang EFGH, yaitu garis EF. Berarti di sini garis AB itu bisa dikatakan kedudukannya adalah sejajar. Nah, kemudian yang ketiga, garis BC dengan bidang EFG. BC ya. BC dengan bidang EFG. EFGH. BC EFGH. Nah, gimana ini ya? Berimpit mungkin enggak? Tidak. Sejajar? Sejajar mungkin enggak? Bisa. Tapi juga ini ada satu titik potong nih di sini. Ya. Jadi kalau ditarik garis ke atas ya, BC itu antar sejarah itu akan berpotongan tegak lurus. Nah, kemudian yang keempat, garis AC dengan BDHF. AC dengan BDHF ya, diagonal nih, bidang diagonal ya, diagonal ruang. Nah, jadi kan BD sendiri itu terletak pada BDHF. Di mana? AC itu saling berpotongan dengan BD. Berarti garis AC dan bidang BDHF itu adalah saling berpotongan. Ya, semoga dipahami.